Aditya menaiki tangga menuju kamarnya. Bisa makin emosi dia jika terus meneladani tingkah Roman yang masih saja mentertawakannya. Puas-puasin deh, ketawain gue lu sekarang, gerutunya ketika masih saja terdengar suara Roman meski dia sudah hampir berada di anak tangga terakhir. Masuk ke dalam kamar, menengok kiri kanan, mencari istrinya. Tapi yang dia cari tidak ada. Rianti berjalan ke kamar mandi. Begitu dilihatnya, pintu kamar mandi terbuka. Dia mengernyit. Jelas, tidak ada siapa-siapa di sana karena tidak terdengar suara apapun dari dalam. Berbalik menuju lemari dengan perasaan was-was membukanya. Bernapas lega ketika melihat baju-baju istrinya yang tersusun rapi. Tapi kemana? Bergumam, dia benar-benar takut Rianti pergi lagi. Sayang, mulai berteriak tapi yang dipanggil tidak kunjung menjawab. Seraya berlari menuruni tangga. Mungkin di dapur, berusaha menebak, tapi Aditya malah semakin kalut saat di dapur pun nampak hening. Rianti mencari berkeliling semua ruangan, tak luput dari pemeriksaannya. Semua ruangan nampak sepi karena sudah jam 21 lewat. Roman pun tadi langsung pulang setelah puas mentertawakan temannya. Aditya berjalan cepat keluar. "Aji!" teriak memanggil penjaga rumahnya. Dengan wajah panik, Aji berlari mendekati Aditya yang berdiri di depan pintu dengan wajah tegang. "Aduh, kena semprot lagi dah." Aji membatin setelah melihat wajah Aditya dari kejauhan. Belum sempat Aditya membuka mulut, suara Rianti dari arah taman mengagetkannya. "Kenapa teriak-teriak sih, Dit? Udah malam." Bangun dari duduknya mendekati Aditya yang tengah tersenyum ke arahnya. Lega karena Rianti tidak pergi. Aditya memberi kode pada Aji yang sudah berdiri di hadapannya untuk kembali ke posnya. "Kamu sendiri ngapain malam-malam duduk di taman sendirian?" Balik bertanya dengan kedua tangannya memegang pipi Rianti. Cari angin, memalingkan muka, merasa tidak sanggup jika harus berlama-lama saling tatap dengan Aditya. Jantungnya yang berdebar tidak menentu, padahal ini bukan yang pertama kalinya. "Dari jam berapa? Aku panggil-panggil dari tadi. Pas kamu masuk ke ruang kerja. Udah jangan diliatin." Mulai tidak tahan dengan sorot mata Aditya. Aditya terkekeh lalu menggandeng tangan Rianti masuk ke dalam. Dia mengunci pintu dengan tangan kanan yang terus menggandeng tangan Rianti. "Nggak lupa kan?" bisiknya sambil beriringan menuju kamar. "Apa?" Rianti berpura-pura tak mengerti, seakan dia lupa dengan permintaan Aditya ketika Roman datang. Setengah kesal, Aditya mengangkat tubuh Rianti, membuat Rianti kaget refleks, merangkul leher Aditya. "Aku bisa jalan sendiri, Adit," menggoyangkan kaki. Aditya lalu menjatuhkan tubuh sang istri di atas ranjang. Namun semua harus terhenti, manakala tangan Rianti mengangkat wajah Aditya. "Apalagi yang?" tanya Aditya dengan wajah bingung. "Mandi dulu, sejak sampai tadi sore kamu belum sempat mandi," kata Rianti. "Nggak bisa, nanti aja mandinya.
melakukan penawaran. Rianti menggeleng tegas. Aditya menarik napas panjang, lalu bangkit dan berjalan ke dalam kamar mandi dengan menyeret langkahnya karena kesal. Tak lama Aditya keluar dari kamar mandi menggunakan handuk yang hanya menutupi bagian bawahnya. Berjalan menuju ranjang tempat Rianti tengah duduk menyender sambil memainkan ponselnya. Lelaki itu langsung mendekati sang istri, namun Rianti malah menjauhkan wajah suaminya. Apalagi sekarang, Rianti bertanya dengan frustasi. Sampai kamu gak cukur kumis, kamu meraba bulu di atas bibir Aditya. Biar kelihatan maco, menjawab asal, padahal yang sebenarnya ia tidak sempat mencukur bulu-bulu di wajahnya karena sibuk memikirkan dan mencari kemana istrinya itu pergi. Tapi gelidit tangannya masih mencoba untuk menjauhkan wajah suaminya. Iya, nanti aku cukur. Sekarang kamu diam ya. Aku udah gak tahan ini. Mulai kesal karena Rianti selalu mengajaknya bicara. Rianti tersenyum melihat tingkah Aditya. Pagi hari saat Rianti baru bangun dari tidurnya, ia melihat sang suami sudah rapi yang menandakan lelaki itu akan pergi bekerja. Kamu mau ke kantor? Tanya Rianti. Iya, jam 4 sore juga aku pulang, sahut Aditya seraya memamerkan senyumnya. Oh ya udah kalau gitu, Rianti hendak bergerak dari ranjang. Ya udah, aku berangkat ke kantor ya, sudah kesiangan. Sarapan kamu udah aku suruh Siti bawa ke sini. Kamu gak usah turun, istirahat aja. Mencucuk kepala Rianti lalu, kamu hati-hati sayang, berkata sebelum Aditya menghilang di balik pintu. Aditya mengangguk dan berlalu. Rianti terus tersenyum sambil memakai pakaian yang tadi disiapkan Aditya untuknya. Aku sayang kamu suamiku,